Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Antasena Mahendra, Golek Kencono. Janji terlarang yang membuka gerbang dendam tanpa akhir. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Golek Kencono, janji terlarang yang membuka gerbang dendam tanpa akhir. Golok di tangan mereka bergetar bukan oleh takut, melainkan oleh dorongan untuk melukai. Jangan meremehkan pendekar lomba nyengat. Mending kalian pergi, pulang cuci kaki, cuci tangan terus turu. Namun peringatan itu sama sekali tidak diindahkan, justru sebaliknya. Salah satu murid Ki Karso mendengus marah lalu meludah ke tanah. Bocah sok jago, kalian pikir bisa menghalangi kami? Tanpa aba-aba keduanya kembali menyerang. Golok terayun lebar, memecah udara dengan suara mendesing. Serangan itu cepat dan brutal, jelas ditunjukkan untuk melukai, bukan sekedar mengusir. Reza dan Kuncoro langsung bergerak. Kaki mereka berpindah lincah. Tubuh mereka seolah sudah hafal ritme serangan lawan. Setiap sabetan golok selalu meleset tipis, hanya menyentuh angin kosong. Wajah Kuncoro tetap tenang, bahkan di tengah serangan bertubi-tubi. Salah satu murid Ki Karso menyerang Kuncoro dari samping, goloknya menyapu rendah. Kuncoro melompat ringan lalu mendarat tepat di depan lawannya. Dibilangin kok ngeyel. Dalam jarak sedekat itu, Kuncoro mengayunkan kakinya ke arah selangkangan musuhnya. Cukup keras tendangan itu mengenai kantong kemenyan lawan itu. Pria itu berteriak. Tiba-tiba murid Ki Karso melompat-lompat sambil memegangi kantong kemenyannya, berusaha menahan sakit yang menjalar hingga ke ubun-ubunnya. Kau main curang. Ini pelajaran. Belum sempat lawannya itu menenangkan diri, Kuncoro memutar tubuh dan melayangkan tendangan keras ke arah punggungnya. Tubuh pria itu terjungkal ke depan, menghantam tanah dengan keras. Goloknya terlepas dari genggaman. Dalam satu gerakan lanjutan, Kuncoro menendang senjata itu menjauh, lalu melompat dan menginjak dada lawannya dengan kaki, menahannya agar tidak bisa bangkit. Menang. Neora tak njot biji kemenyanmu. Di sisi lain, Reza menghadapi murid Ki Karso yang satunya. Lawan ini lebih berhati-hati namun juga lebih licik. Ia tidak menyerang membabi buta, melainkan menunggu celah. Golok di tangannya bergerak perlahan, matanya terus mencari kesempatan. Reza menjaga jarak, nafasnya teratur. Ia menghindari satu sabetan, lalu dua, lalu tiga. Namun tanah di bawah kakinya licin oleh debu dan sisa serpihan kayu boneka yang hancur. Saat ia mundur sedikit terlalu cepat, kakinya tergelincir. Mampus kau. Golok terayun keras ke arah tangan Reza yang reflektor angkat untuk menangkis. Dalam sepersekian detik, Reza sadar bahwa itu adalah kesalahan fatal. Ia sempat membayangkan bila tajam itu membelah kulit dan tulangnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Bila golok menghantam tangan Reza dan berhenti, tidak ada darah, tidak ada luka, bahkan tidak ada goresan. Murid Ki Karso terbelalak, matanya membesar, wajahnya pucat seketika. Ia menarik kembali goloknya, menatap bilah itu, lalu menatap tangan Reza yang utuh tanpa cacat. Apa kau ilmu kebal? Reza sendiri sama terkejutnya. Ia menurunkan tangannya perlahan, menatap kulitnya yang tidak terluka.
Jantungnya berdetak keras, ia tidak merasakan apa-apa selain sedikit getaran. Pandangan Reza tanpa sadar jatuh ke cincin sukma jati yang melingkar di jarinya. Kilauannya tampak sama seperti biasa, namun hatinya bergemuruh oleh dugaan. Apa cincin ini lagi yang melakukannya? Namun tidak ada waktu untuk berpikir lebih jauh, lawannya masih berdiri di depannya. Meski kini jelas terlihat gentar, golok itu kembali terangkat. Tapi tangan yang memegangnya sudah tidak setegap sebelumnya. Reza melihat kesempatan itu. Ia merogoh tanah dengan cepat, mengambil sebuah batu sebesar kepalan tangan. Bibirnya bergerak cepat merapal ajian Waturoso, suaranya rendah namun mantap. Batu itu terasa bergetar halus di telapak tangannya. Dengan gerakan cepat Reza melempar batu itu, namun bukan ke tubuh lawan. Batu itu menghantam tanah tepat di depan kaki pria itu. Ledakan kecil terjadi seketika, tanah terangkat. Serpihan batu dan debu berterbangan, asap tebal mengepul membuat pandangan terhalang. Murid Ki Karso terlempar ke belakang, terhempas keras ke tanah. Goloknya terlepas dan terpental jauh. Ia mengerang kesakitan, tubuhnya dipenuhi goresan kecil akibat serpihan ledakan. Reza tidak menyia-nyiakan kesempatan, ia berlari mendekat menendang golok itu lebih jauh, lalu menekan tubuh lawannya agar tidak bergerak. Bawa ke sini, Syah. Dan dari mana Kuncoro sudah memegang seutas tali kasar dengan cekatan. Ia dan Reza mengikat kedua murid Ki Karso itu ke batang pohon besar di pinggir halaman. Beres, ya. Kedua murid Ki Karso kini terikat tak berdaya, napas mereka terengah. Wajah mereka dipenuhi campuran sakit, takut dan kebingungan. Reza berdiri menatap mereka sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke arah halaman yang lebih gelap. Sekarang kita bantu Mbak Surtaci, Coro. Di kejauhan, suara benturan dan tekanan gaib masih terasa. Pertarungan belum selesai, namun satu hal jelas bagi Reza dan Kuncoro. Malam ini mereka bukan lagi sekedar murid. Mereka telah melangkah ke batas yang berbeda. Tempat keberanian dan kemampuan diuji tanpa ampun. Ki Karso berdiri dengan napas memburu, sementara Mbah Arya tetap tenang di hadapannya. Tanah di sekitar mereka penuh jejak langkah kaki dan bekas benturan. Namun satu hal terasa janggal, tidak satu pun serangan Ki Karso yang benar-benar mengenai tubuh lelaki tua itu. Setiap tebasan, tusukan dan sapuan kaki selalu berakhir di udara kosong. Agaknya dukun tua itu dibuat kesal oleh Mbah Arya. Ki Karso kembali menyerang. Kali ini dengan serangan beruntun, tubuhnya melesat cepat. Keris di tangannya bergerak lincah, mengarah ke dada, lalu beralih ke leher. Namun Mbah Arya hanya memiringkan badan, melangkah setengah tapak atau sekedar memutar pergelangan tangan untuk mengalihkan arah serangan. Gerakannya sederhana, nyaris tanpa tenaga berlebihan, seolah ia sedang membaca niat lawan bahkan sebelum serangan itu dilancarkan. Jangan pikir aku tidak bisa menyentuhmu. Mbah Arya tidak menjawab, tatapannya tetap datar, fokus seperti air tenang yang menyimpan arus kuat di bawahnya. Ia membiarkan Ki Karso terus menyerang, seakan ingin melihat sampai di mana batas kesabaran dan kemampuannya. Beberapa kali Ki Karso mundur untuk mengatur napas, lalu menyerang lagi dengan lebih buas. Namun hasilnya tetap sama, tidak satu pun mengenai sasaran. Keringat mulai mengalir di pelipisnya, tangannya sedikit gemetar, bukan karena lelah semata, melainkan karena frustasi. Baik, kalau begitu kau sendiri yang memintanya. Ki Karso menarik napas dalam-dalam, lalu menusukkan ujung keris ke tanah di depannya. Bibirnya bergerak cepat merapalkan mantra, udara di sekitar mereka seketika berubah. Angin berputar rendah di sekitar tubuh dukun itu. Bayangan di tanah bergetar seolah ada sesuatu yang bangkit dari bawah. Keris Ki Karso mulai bergetar, perlahan namun pasti senjata itu melayang di udara. Ujungnya berputar mengarah lurus ke Mbah Arya seperti mata pemangsa yang telah mengunci mangsa. Ajian setan kober, kau tidak bisa lari kali ini. Keris itu melesat, cepat, tajam, dan mematikan.
Baharia melompat ke samping. Keris itu melesat lewat sejengkal dari dadanya, menancap ke tanah di belakang. Namun belum sempat ia mendarat sempurna, keris itu bergetar terlepas dari tanah lalu berputar kembali ke udara, mengincarnya lagi dari arah yang berbeda. Baharia berkelit langkah ringan namun terukur. Keris itu mengejar, berputar tajam menyerang dari kanan, kiri, bahkan dari atas. Setiap kali nyaris mengenai tubuhnya, Baharia selalu berhasil menghindar pada detik terakhir. Tanah di sekitarnya tercabik-cabik oleh tusukan dan tebasan keris yang gagal. Percuma menghindar, ia akan terus mengejarmu sampai darahmu jatuh. Baharia berhenti sejenak, matanya menyipit, menatap keris yang melayang itu. Dalam kilasan ingatan, wajah-wajah lama muncul masa mudanya, pertempuran di tempat yang jauh, hajian yang sama, dan pelajaran pahit yang pernah ia bayar mahal. Ilmu ini, aku sudah pernah menghadapi penggunanya dulu. Ia melompat mundur beberapa langkah, merapatkan kedua telapak tangan di depan dada. Nafasnya teratur, aura di sekeliling tubuhnya berubah, mengeras mengalir deras ke kedua lengannya. Percuma saja, ilmu apapun tidak akan bisa menghentikan ajian setan kober milikku. Kau terlalu membanggakan ilmumu itu, dukun gadungan. Keris itu kembali melesat, kali ini lebih cepat, seolah merasakan ancaman. Saat ujungnya tinggal sejengkal dari wajah Baharia, lelaki tua itu berkelit ke samping dan dalam satu gerakan tegas, ia menghantam bilah keris dengan kepalan tangannya yang dibalut ajian Braja Musti. Suara benturan menggema, bilah keris bergetar hebat. Retakan menjalar dari pangkal hingga ujung. Dalam sekejap keris itu patah menjadi dua dan jatuh ke tanah dengan suara logam yang mati. Ki Karso terbelalak, wajahnya memucat, matanya membesar tak percaya. Tidak mungkin. Aku sudah pernah menghadapi pengguna ilmu ini dulu, bahkan lebih hebat dari ajian setan kober milikmu. Ki Karso dibuat tak percaya. Baharia benar-benar mengetahui kelemahan dari ajian setan kober miliknya. Menyerang bilah keris itu adalah titik terlemah ajian setan kober, karena penggunanya terlalu memusatkan energi pada ujung keris tersebut sehingga dapat dengan mudah dipatahkan oleh ajian Braja Musti milik Baharia. Sekarang giliran aku yang menyerang. Baharia tidak memberi waktu baginya untuk mencerna kejadian itu. Tubuhnya bergerak cepat, jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dalam satu tarikan nafas, ia menghilang dari hadapan Ki Karso. Wiraga Kencana. Dalam sekejap mata, Baharia sudah berada di belakang Ki Karso. Dukun itu baru menyadari saat angin dingin menyentuh tengkuknya. Ia sempat berbalik namun terlambat. Satu pukulan singkat dan tepat menghantam tengkuknya. Tubuh Ki Karso menegang sesaat, lalu ambruk ke tanah tanpa suara, tak sadarkan diri. Hening sejenak menyelimuti area itu. Aura gelap yang tadi berputar perlahan memudar, seolah kehilangan pusatnya. Baharia menghela nafas panjang, lalu menoleh ke arah Reza dan Kuncoro yang baru saja mendekat. Ikat dia bersama kedua muridnya. Reza dan Kuncoro mengangguk tanpa ragu. Mereka segera bergerak mengikat tubuh Ki Karso dengan tali yang sama kuatnya seperti yang digunakan sebelumnya. Wajah Ki Karso kini tidak lagi angkuh, hanya seorang pria tak berdaya yang tergeletak di tanah. Baharia menatapnya sejenak lalu mengalihkan pandangan ke arah rumah terbengkalai yang masih diselimuti aura mencekam. Pertarungan belum usai, namun satu penghalang telah disingkirkan. Arya, bisa bantu aku? Teriak Basur Taji kewalahan menahan setan-setan yang mengelilinginya. Baharia menoleh. Ia sebenarnya ingin membantu Mahendra, tapi dia juga tidak bisa membiarkan setan-setan ini begitu saja. Orang tua itu segera memanggil Reza dan Kuncoro yang baru saja selesai mengikat Ki Karso. Ketiganya segera menghampiri Ki Karso yang sudah kembang kempis karena kelelahan.
Aku akan menahan mereka dengan ajian pengikat raga. Sisanya kalian yang urus. Siap, Mbah. Di sisi lain, Mahendra menggertakkan gigi saat langkahnya terhenti di depan pintu rumah terbengkalai itu. Udara di sekeliling mendadak berat, seperti ada tekanan yang menahan setiap tarikan nafas. Golek Kencono masih ada di dalam kamar Kirana. Dirinya harus segera membawa boneka itu ke Laut Selatan. Namun ia tahu Nyai Roro Kencono tidak akan membiarkannya masuk begitu saja. Belum sempat Mahendra melangkah lebih jauh, suara berderak terdengar dari berbagai arah. Puing-puing kayu, pecahan genteng, dan batu bata yang berserakan di sekitar rumah itu perlahan terangkat ke udara, melayang tanpa sentuhan apapun, dan dalam sekejap benda-benda itu melesat serempak ke arahnya. Mati kau bocah sialan. Mahendra refleks merapatkan rahang, tubuhnya bergerak cepat. Ajian Wiraga Kencana mengalir di setiap uratnya. Ia melesat ke samping, berputar lalu meloncat ke depan saat sebuah balok kayu melintas tepat di tempat ia berdiri sesaat sebelumnya. Batu bata tanah menghantam tanah dengan keras, pecah berkeping-keping. Kau sudah membuatku marah. Tidak akan kulepaskan nyawamu. Sosok itu melayang di ambang pintu. Rambut panjangnya berkibar liar, matanya menyala merah, tangannya terangkat, dan puing-puing lain kembali bergerak mengikuti kehendaknya. Mahendra menghindari lagi, nafasnya mulai memburu. Ia bisa menembus serangan-serangan itu, tapi tidak selamanya. Setiap detik yang terbuang hanya akan mempersempit peluangnya. Hingga tiba-tiba lingkaran cahaya muncul di kepala Nyai Roro, perlahan membesar lalu mengikat tubuhnya. Mahendra langsung menyadari kalau itu adalah ajian pengikat raga. Ia menoleh ke belakang dan mendapati Mbah Arya yang melangkah mendekat. Masuklah dan bawa Golek Kencono. Simba akan menahannya. Cahaya itu melilit tubuh Nyai Roro Kencono, menahan gerakannya. Sosok itu menjerit, suaranya menggema keras, namun untuk sesaat tubuhnya tertahan di tempat, seperti ditambatkan oleh kekuatan tak kasat mata. Tidak akan kubiarkan kau lewat. Mbah Arya menahannya dengan seluruh tenaganya, tidak ingin melepaskan Nyai Roro Kencono. Mahendra tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia memutar badan dan berlari menerobos pintu rumah. Begitu kakinya menginjak lantai kayu yang lapuk, hawa di dalam rumah terasa jauh lebih dingin. Lorong panjang terbentang di hadapannya. Gelap dan sunyi, hanya diterangi cahaya pucat yang entah datang dari mana. Langkahnya menggema cepat saat ia berlari menuju tangga. Dari belakang ia masih bisa mendengar jeritan marah Nyai Roro Kencono dan suara benturan. Pertanda ajian pengikat raga mulai dilawan. Ia tidak punya banyak waktu. Tangga kayu itu berderit keras saat ia menaikinya. Lantai 2 menyambut dengan kesunyiannya lebih pekat. 3 pintu kamar berjajar di sana. Namun Mahendra langsung tahu kemana harus melangkah. Energi yang ia rasakan paling kuat datang dari kamar paling ujung. Ia mendorong pintu kamar itu hingga terbuka. Ruangan itu masih sama seperti terakhir kali ia lihat. Ranjang usang di sudut, dinding kusam, dan udara yang terasa lebih berat. Di tengah kamar berdiri sosok anak kecil yang sudah ia kenal, Kirana. Mas, kamu mau apa lagi ke sini? Aku ingin menghentikan semua ini. Aku ingin membebaskan arwahmu dan menaruh Golek Kencono di tempat yang aman, supaya tidak ada lagi yang jadi korban. Kirana menggigit bibirnya. Ia melirik ke arah ranjang tempat boneka Golek Kencono tergeletak. Dia namun memancarkan aura yang dingin dan kelam. Kalau begitu nanti apa yang terjadi pada Nyai Roro? Apa dia juga akan tenang sama sepertiku? Pertanyaan itu membuat Mahendra terdiam sesaat. Ia menarik napas panjang sebelum menjawab. Mahendra tidak bisa menenangkan roh Nyai Roro Kencono karena sudah terikat dengan Dewi Lanjar. Kalaupun bisa, Mahendra sudah diperingati oleh Mbah Arya untuk tidak berurusan dengannya. Aku tidak ingin menyakitinya, tapi aku juga tidak bisa membiarkannya terus mengambil korban. Jangan sakiti Nyai Roro. Kalau bisa biarkan aku tetap bersamanya. Dia baik padaku. Dia tidak pernah menyakitiku.
Mahendra merasakan dadanya mengencang. Ia melangkah lebih dekat lalu berjongkok agar sejajar dengan mata Kirana. Kirana, ada hal yang harus kamu tahu. Nyai Roro sudah terikat dengan Dewi Lancar. Ikatan itu bukan ikatan biasa. Maksudnya? Jiwanya sudah menjadi bagian dari perjanjian besar. Ikatan itu mengikat roh Nyai Roro Kencono pada kehendak Dewi Lancar. Aku tidak bisa menenangkan arwahnya seperti yang seharusnya. Aku tidak punya kuasa untuk melepaskannya dari ikatan itu. Kirana terdiam, air mata mulai mengalir di pipinya. Jadi Nyai Roro tidak bisa bebas. Mahendra menunduk sejenak lalu mengangguk pelan. Yang bisa kulakukan sekarang hanya satu. Menghentikan agar ia tidak lagi mencari tumbal. Tidak lagi menyeret orang-orang tak bersalah. Di luar kamar terdengar dentuman keras, dinding bergetar, debu berjatuhan dari langit-langit. Dirinya dapat merasakan kalau Nyai Roro sudah terlepas dari ikatan pengikat raga. Mahendra tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan semuanya dengan detail pada Kirana. Lagi pula meski Kirana arwah penasaran, ia tetaplah anak kecil yang belum tahu banyak tentang dunia. Pemuda itu berdiri, pandangannya kembali tertuju pada Golek Kencono. Aku harus membawanya pergi, Kirana. Ini satu-satunya cara. Tolong jangan sakiti Nyai Roro. Kirana sayang dengan Nyai Roro. Aku tidak akan menyakitinya dan aku akan pastikan semua ini berhenti di sini. Ia melepaskan diri perlahan lalu melangkah menuju ranjang. Tangannya terulur menyentuh boneka Golek Kencono itu. Aura dingin langsung menjalar ke lengannya, namun ia menahannya, menguatkan batin. Di saat yang sama, jeritan Nyai Roro Kencono kembali menggema dari bawah, lebih marah, lebih liar. Mahendra menggenggam boneka itu erat. Waktu hampir habis, namun keputusannya sudah bulat. Malam ini, ikatan lama harus diputus, meski tidak sepenuhnya dihancurkan. Aura dingin menyergap kamar Kirana sebelum sosok itu benar-benar menampakkan diri. Udara yang semula berat kini berubah menekan, seolah dinding-dinding kamar ikut menyempit. Nyai Roro Kencono melayang masuk menembus ambang pintu, rambutnya berkibar-kibar tak beraturan. Matanya menyala tajam, memantulkan amarah yang tidak lagi disembunyikan. Mahendra refleks memutar tubuh, menggenggam boneka Golek Kencono lebih erat. Niatnya untuk membawa boneka itu dengan raga sukma terpaksa ia urungkan. Situasi tidak memberi celah sedikit pun, lantai berderak keras. Rumah itu bergetar ketika jeritan Nyai Roro Kencono meledak, mengguncang seisi ruangan. Letakkan boneka itu. Sekejap kemudian lemari tua, kursi dan pecahan kayu terangkat dari lantai. Benda-benda itu melesat beruntun ke arah Mahendra yang melompat ke samping, namun ruang geraknya sempit. Sebuah meja kayu besar meluncur terlalu cepat. Mahendra mengangkat tangan, menangkis sebisanya. Benturan keras menghantam lengannya. Rasa nyeri menjalar, kulitnya seketika membiru. Ia terhuyung namun tidak jatuh, nafasnya tersengal. Kirana menjerit kecil di sudut kamar. Tubuhnya gemetar menyaksikan amukan itu. Mahendra berdiri kembali, belum sempat ia mengatur napas, Nyai Roro Kencono mengangkat tangan sekali lagi. Kali ini suara gesekan logam terdengar. Pisau dapur, paku berkarat, pecahan kaca. Segala benda tajam di kamar itu terangkat dan mengarah kepadanya. Sial, setan itu benar-benar ingin menghabisiku. Mahendra mencabut meja yang tadi tergeletak, mengangkatnya sebagai perisai. Benda-benda tajam menghantam permukaannya bertubi-tubi, sebagian memantul, sebagian menembus. Rasa perih menjalar ketika beberapa serpihan menggores kulit lengan dan bahunya. Darah merembes tipis, jatuh ke lantai kayu. Mas, Kirana berteriak, suaranya nyaris tenggelam oleh gemuruh. Di tengah kekacauan itu Kirana melangkah maju, wajahnya pucat. Air mata mengalir, namun kakinya tetap bergerak. Ia berdiri di antara Mahendra dan Nyai Roro Kencono. berhenti. Nyai Roro Kencono tersentak, benda-benda tajam itu berhenti di udara.
Bergetar seolah ragu, wajahnya berubah murka. Minggir Kirana. Tidak, aku tidak mau minggir. Kirana, mundur. Kirana menatap sosok yang melayang di hadapannya dengan mata basah, tangannya gemetar. Namun ia tetap berdiri di tempatnya. Nyai, kenapa harus begini? Nyai selalu bilang sayang, Nyai bilang aku seperti anakmu. Nyai Roro Kencono terdiam, auranya bergetar hebat seperti api yang tertahan angin. Amarah masih jelas menyelimuti dirinya, namun ada keretakan kecil di dalamnya. Retakan yang tidak bisa ia sembunyikan. Mereka ingin mengambil segalanya dariku. Mereka ingin memisahkan kita. Aku tidak ingin memisahkan siapapun. Suara Mahendra terdengar tegas dari balik meja yang ia jadikan perlindungan. Ia melangkah sedikit ke samping, memperlihatkan dirinya. Kami hanya ingin kamu berhenti menyakiti orang lain. Dan biarkan arwah Kirana tenang di tempat yang seharusnya. Diam. Sekejap seluruh benda tajam di ruangan itu bergetar lalu melayang, ujung-ujungnya mengarah lurus ke tubuh Mahendra. Udara menegang seperti menunggu satu perintah terakhir. Namun sebelum semuanya melesat, Kirana tiba-tiba merentangkan kedua tangannya, berdiri di antara Mahendra dan Nyai Roro Kencono. Jangan. Benda-benda itu tertahan di udara bergetar liar. Lalu berhenti. Nyai Roro Kencono membeku, tangannya yang terangkat perlahan gemetar. Matanya membesar menatap Kirana. Mahendra menahan napas. Di detik itu ia menyadari satu hal yang sejak awal ia rasakan. Di balik dendam dan amarah Nyai Roro masih ada kasih sayang yang belum sepenuhnya mati. Kirana menggigit bibirnya lalu berkata pelan, suaranya bergetar namun jujur. Aku tahu Nyai menyayangiku karena aku seperti murni anakmu. Kalimat itu seperti menghantam sesuatu yang rapuh. Nyai Roro Kencono terdiam lebih lama. Aura hitam di sekelilingnya bergetar tak menentu. Benda-benda yang melayang perlahan kehilangan tenaga, jatuh satu persatu ke lantai dengan bunyi berderak, menyisakan keheningan yang menyesakan. Kamu sayang pada Murni. Nyai sering memanggil namanya saat mengira aku sudah tidur. Aku mendengarnya. Mahendra tidak bergerak. Ia melihat perubahan pada wajah Nyai Roro Kencono. Kemarahan itu goyah, digantikan keterkejutan yang samar. Lalu rasa sakit yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Kamu bilang Murni anak yang baik. Katanya dia suka tersenyum, suka menggenggam tanganmu sama seperti aku. Jangan sebut nama itu. Kenapa? Karena itu menyakitkan. Hening menyelimuti kamar. Rumah itu berhenti bergetar seolah ikut menahan napas. Nyai Roro Kencono perlahan menoleh kembali. Matanya yang semula merah menyala kini berkilat oleh sesuatu yang jauh lebih dalam dari amarah. Dia direnggut dariku. Dunia ini tidak adil, mereka mengambilnya. Dan aku sendirian. Kirana melangkah setapak lebih dekat melawan sisa tekanan aura yang belum sepenuhnya padam. Aku juga sendirian. Tapi aku tidak ingin semua orang terluka seperti aku. Nyai Roro Kencono menatap Kirana lekat-lekat. Di wajah anak itu ia melihat bayangan yang tidak pernah benar-benar pergi. Mata yang sama, garis senyum yang sama. Wajah murni. Ingatan lama menyeruak tanpa bisa dicegah. Tawa kecil di halaman rumah, jemari mungil yang menggenggam tangannya. Panggilan lirih yang hanya kini tinggal gema. Aku hanya ingin tidak kehilangan lagi. Mahendra menyaksikan semua dalam diam. Ia tahu satu kata yang salah bisa menghancurkan momen ini. Kamu tidak akan kehilangan siapapun, Nyai. Tapi tolong hentikan ini. Kalau kamu terus marah, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Dan Murni pasti tidak ingin melihatmu seperti ini.
Cukup Kirana. Kirana sayang pada Nyai sama seperti Murni yang sangat menyayangi Nyai. Kalimat itu seperti membuka pintu kenangan yang selama ini terkunci rapat. Kehidupan Murni dan Kirana ternyata tidak jauh berbeda. Keduanya tumbuh dengan kekosongan yang sama. Seto, suaminya Nyai Roro, membiarkan Murni yang sakit terbaring sendiri hingga akhirnya meregang nyawa, sementara Kirana ditinggalkan juragan Hardi, ayahnya yang memilih kehidupan barunya, meninggalkan anak yang juga sedang sakit tanpa perhatian. Itulah yang membuat Nyai Roro Kencono menahan arwah Kirana. Ia ingin merawat Kirana seperti dulu ia merawat Murni. Ingin mencintai tanpa takut direnggut lagi dengan cara yang keliru, dengan cara yang gelap, bahkan sampai mengorbankan nyawa orang lain hanya demi bertahan di rumah itu bersama Kirana. Tiba-tiba Nyai Roro Kencono menjerit tertahan. Kedua tangannya menutup telinganya dengan keras, seolah ingin memadamkan suara-suara yang hanya bisa ia dengar sendiri. Tubuhnya bergetar hebat, aura hitam yang menyelimutinya meledak liar. Tidak lagi membentuk tekanan terarah, melainkan tumpah tanpa kendali. Aku tidak mau dengar. Diam. 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 Ruangan itu kembali bergetar. Bukan oleh kemarahan semata, melainkan oleh jiwa yang akhirnya runtuh di hadapan kebenaran yang tidak bisa lagi ia sangkal. Sekejap kemudian seluruh benda di kamar Kirana terangkat. Lemari, ranjang usang, kursi kayu, bahkan papan lantai yang sudah rapuh terlepas dari tempatnya. Energi gaib yang memancar dari tubuhnya Roro Kencono menyapu ruangan seperti badai. Barang-barang itu berputar tak beraturan sebelum dihantamkan ke dinding dan langit-langit. Kirana, menjauh darinya. Namun Kirana tidak menggubris perkataannya. Tekanan energi yang menyelimuti Nyai Roro begitu besar. Mahendra terpaksa menunduk, melindungi kepala dengan kedua lengan. Tubuhnya terdorong ke belakang, nyaris kehilangan keseimbangan. Debu dan serpihan kayu berterbangan, membuat napasnya sesak. Nyai, hentikan. Kirana berteriak ketakutan, tubuh kecilnya terlempar dan terseret di lantai kayu. Mahendra segera meraih anak itu, menariknya ke belakang tubuhnya, berusaha melindungi semampunya. Nyai Roro Kencono mulai meracau. Suaranya tumbang tindih antara tangis dan kemarahan. Semua salahnya. Semua karena dia. Seto, kau yang membuatnya mati. Nama itu terucap berulang kali, dipenuhi kebencian dan penyesalan. Aura di sekelilingnya semakin pekat, menekan dada Mahendra hingga napasnya terasa berat. Kau bilang akan menjaganya, tapi apa yang kau lakukan? Kau meninggalkannya seorang diri. Tangisnya pecah, rambut panjangnya berkibar liar, seakan hidup dan ikut meluapkan amarah bercampur kesedihan yang tidak terbendung lagi. Kau biarkan dia mati dengan merasakan sakit di tubuhnya. Keparat kau, Seto. Mahendra bisa merasakan amukan itu bukan sekedar kemarahan pada orang lain, melainkan kebencian pada dirinya sendiri. Energi gaib di ruangan itu tidak lagi memiliki pola memantul ke segala arah. Nyai Roro Kencono mengangkat wajahnya, lalu menjerit sekuat tenaga. Teriakan itu mengguncang seluruh rumah. Kaca-kaca jendela di kamar Kirana meledak bersamaan, pecah menjadi ribuan serpihan tajam. Suara pecahannya menjalar ke seluruh bangunan. Dalam hitungan detik, kaca-kaca di setiap ruangan rumah terbengkalai itu ikut retak lalu hancur, berhamburan keluar jendela dan pintu seolah didorong oleh gelombang tak kasat mata. Di luar rumah, Reza yang tengah bersiap menghadapi serangan boneka kayu mendadak menutup telinganya. Apa iku? Kuncoro yang berdiri tak jauh darinya terpaku. Kaca jendela lantai bawah di belakang mereka pecah berantakan. Serpihannya jatuh berderai ke tanah. Ia refleks melompat menjauh. Suara apa iku? Basurat yang sejak tadi melantunkan doa perlindungan mendadak terdiam. Wajahnya memucat ketika merasakan tekanan energi yang sangat besar menghantam wilayah itu. Nyai Roro, dia sedang kehilangan kendali.
Spontan ketiganya menoleh ke arah lantai 2 rumah itu. Dari sana asap hitam menyeruak bagai angin yang berembus kencang. Mahendra, apa dia di sana? Apa sih? Ikut lu setan-setannya. Kuncoro menunjuk ke arah setan-setan yang mengelilingi mereka. Mbak Surat juga ikut menoleh melihat keanehan yang terjadi. Di hadapan mereka, para makhluk gaib yang tadi mengepung tiba-tiba berhenti bergerak. Kuntilanak merah yang melayang di atas pepohonan membeku di udara. Genderuwo yang semula mengeram kini terdiam, matanya melebar. Pocong-pocong hitam yang berdiri di sudut jalan seolah terpaku. Tekanan energi itu begitu besar, bahkan makhluk-makhluk tersebut tidak sanggup mendekat. Satu persatu sosok-sosok itu mulai memudar, tubuh mereka bergetar, lalu larut seperti asap tertiup angin. Tanpa teriakan, tanpa perlawanan, mereka menghilang begitu saja. Seakan keberadaan mereka ditolak oleh sesuatu yang jauh lebih kuat. Reza menatap sekeliling dengan napas tersengal. Kenapa mereka pergi gitu aja? Kuncoro mengangguk pelan, masih tak percaya. Iya, padahal aku durung pakai ilmu andalan kok wis wedi. Itu karena Nyai Roro Kencono amarahnya menekan segalanya. Lebih baik kita susul ke sana, Mbah. Mbah Surtaji mengangguk. Mereka bertiga bergegas menuju tempat Mahendra berada. Sementara itu di kamar Kirana, Nyai Roro Kencono kini melayang lebih rendah. Tangannya masih menutup telinga, tubuhnya bergetar seperti orang yang dikejar mimpi buruk. Aku hanya ingin anakku hidup. Aku hanya ingin dia tertawa lagi. Mahendra menahan napas. Ia bisa merasakan betapa rapuhnya kondisi Nyai Roro Kencono saat ini. Amarah dan kesedihan bersambur menciptakan badai batin yang menghancurkan dirinya sendiri. Kirana yang gemetar di pelukan Mahendra mengangkat wajahnya perlahan. Nyai, Energi hitam masih berputar membentuk pusaran pekat yang mengelilingi tubuh Nyai Roro Kencono. Sosok itu kini berlutut di lantai kamar Kirana. Kedua tangannya mencengkeram kepala seolah ingin meremukkan ingatan yang berteriak di dalam benaknya. Rambut panjang yang tergerai menutup sebagian wajah berkibar liar diterpa angin gaib yang berhembus semakin kencang. Angin itu bukan sekedar hembusan biasa. Ia menghantam dinding, merobohkan sisa perabotan yang masih berdiri. Tirai jendela yang sudah robek tercabut dari paku. Berterbangan seperti kain kafan, debu dan serpihan kayu berputar di udara, yang membuat ruangan itu nyaris tidak bisa dilihat dengan jelas. Mahendra berdiri beberapa langkah dari Nyai Roro Kencono, kakinya menapak kuat di lantai. Tubuhnya condong ke depan untuk menekan tekanan angin, napasnya berat. Setiap tarikan udara terasa seperti menelan pasir. Di tangannya, golek Kencono tergenggam erat. Kalau begini, aku tidak akan bisa membawa golek ini dengan Raka Sukma. Ia mencoba menilai situasi. Energi Nyai Roro Kencono terlalu liar jika ia memaksakan diri memisahkan Sukma. Tubuh fisiknya bisa hancur oleh tekanan itu. Matanya melirik Kirana yang berdiri tak jauh darinya. Tubuh kecil itu gemetar, wajahnya pucat. Kirana tetap di belakangku. Namun Kirana tidak menjawab, anak itu justru melangkah maju. Langkahnya tertatih, rambutnya berkibar ke belakang. Baju yang dikenakannya berkepak keras. Setiap kali ia melangkah, tubuhnya terdorong mundur setengah langkah oleh arus energi hitam. Namun Kirana memaksa dirinya tetap bergerak. Kirana, jangan! Kirana, dengar, itu berbahaya! Kirana tidak menoleh. Matanya tertuju pada sosok Nyai Roro Kencono yang berlutut di tengah pusaran energi. Dengan suara kecil namun tegas ia memanggil. Ibu. Ibu. Seketika pemuda itu memahami maksud Kirana. Ia ingin memposisikan dirinya sebagai murni untuk mengembalikan emosi Nyai Roro Kencono yang tak terkendali. Satu langkah lagi. Tangannya terulur, jari-jarinya gemetar berusaha menembus pusaran hitam yang berputar cepat. Kulitnya terasa perih seolah udara itu menggores tubuhnya, namun Kirana tidak berhenti. Ibu tolong lihat aku.
Mahendra merasakan dadanya mengencang. Ia tahu jika Kirana terseret energi itu, ia tak akan sempat menolongnya, namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Pusaran energi hitam itu melemah meski hanya sesaat. Seperti angin yang ragu, kecepatannya menurun. Kirana memanfaatkan momen itu. Ia melangkah cepat, lalu akhirnya tangannya berhasil menggenggam tangan Nyai Roro Kencono. Sentuhan itu membuat segalanya terhenti. Angin gaib mereda seketika, seolah tercekik di tenggorokan. Energi hitam yang berputar liar mengendur, masih melingkar namun tidak lagi menghantam. Nyai Roro Kencono mengangkat wajahnya perlahan. Wajahnya masih mengerikan. Mata merahnya menyala redup, garis-garis kehitaman menjalar di kulit pucatnya. Namun ketika pandangannya bertemu dengan Kirana, sesuatu berubah, tetapi itu bergetar. Murni. Di mata Nyai Roro Kencono, wajah Kirana perlahan berganti. Rambut yang sama, mata yang sama. Wajah murni anak yang ia lahirkan, yang ia janjikan akan ia lindungi. Murni. Iya, Ibu. Kalimat sederhana itu memukul hati Nyai Roro Kencono lebih keras dari amarah manapun. Tubuhnya bergetar hebat, tangannya yang lain terangkat, menyentuh pipi Kirana dengan ragu. Seolah takut sosok di hadapannya akan lenyap jika disentuh terlalu lama. Aku kehilanganmu, aku tidak bisa melindungimu. Air mata hitam mengalir dari mata Nyai Roro Kencono menetes ke lantai. Energi di sekelilingnya berdesir, perlahan berubah dari tekanan menjadi getaran lirih. Kirana melangkah lebih dekat lalu memeluk Nyai Roro Kencono. Pelukan itu sederhana, rapuh namun hangat. Tubuh kecil Kirana menempel pada sosok yang selama ini hanya dikenal sebagai teror. Nyai Roro Kencono terdiam lalu balas memeluk. Tangannya gemetar seolah lupa bagaimana caranya merangkul. Murni anakku. Mahendra terpaku menyaksikan pemandangan itu. Tenggorokannya tercekat. Ia bisa merasakan perubahan aura di ruangan itu. Kesedihan yang pekat namun tidak lagi penuh amarah. Saat itulah langkah kaki terdengar di ambang pintu. Sena. Mahendra menoleh cepat. Mbah Arya yang sudah berdiri di ambang pintu napasnya teratur meski wajahnya tampak lelah. Ia segera melangkah masuk lalu merapatkan kedua telapak tangannya. Mantra keluar dari bibirnya, pelan namun penuh tekanan. Tanah bergetar halus, cahaya samar keemasan muncul di lantai, membentuk pola melingkar. Kerangkeng Sukmo. Sekejap kemudian sebuah kerangkeng gaib terbentuk. Garis-garis cahaya mengurung Nyai Roro Kencono dan Kirana, membentuk batas tak kasat mata. Energi hitam yang tersisa tertarik masuk ke dalam lingkaran itu, terkurung bersama pemiliknya. Nyai Roro Kencono menoleh cepat namun tidak memberontak. Ia masih memeluk Kirana seolah dunia di luar kerangkeng itu tidak lagi penting. Sekarang bawa golek Kencono itu. Mahendra mengangguk, tangannya mengencang, menggenggam boneka kayu itu. Ia menatap Kirana sejenak. Anak itu menoleh dan mengangguk kecil seolah berkata bahwa ia baik-baik saja. Tanpa berkata lagi, Mahendra melangkah pergi. Di belakangnya, di dalam kerangkeng gaib itu, Nyai Roro Kencono memejamkan mata, memeluk Kirana erat untuk pertama kalinya sejak lama. Amarahnya mereda digantikan oleh perasaan yang dulu ia kira telah hilang selamanya. Mahendra menarik napas dalam-dalam lalu menghembuskan perlahan. Di tengah kekacauan yang baru saja ia tinggalkan, ia memaksa pikirannya untuk tetap jernih. Tubuhnya kemudian mengambil posisi duduk bersila di lantai kamar yang sudah porak-poranda itu. Golek Kencono ia letakkan di hadapannya, tepat di antara kedua lututnya. Ia merapatkan kedua telapak tangan di depan dada. Mantra raga sukma mengalir pelan dari bibirnya. Tubuh Mahendra terasa ringan. Sensasi dingin menjalar dari tengkuk hingga ujung kaki. Seperti ada sesuatu yang terlepas perlahan.
Dalam sekejap tubuh fisiknya tetap duduk bersila sementara Sukma Mahendra bangkit membawa golek kencono di tangannya. Ia melayang keluar jendela rumah terbengkalai itu melesat ke angkasa. Angin malam menyambutnya, dingin dan lembab tanpa ragu. Mahendra mengarahkan dirinya ke selatan. Desa, sawah, dan hutan berganti menjadi hamparan gelap di bawahnya, semakin lama semakin kecil. Tak butuh waktu lama, aroma asin menyergap penciumannya sebelum ia benar-benar melihat laut itu. Laut selatan terbentang luas di hadapannya, hitam pekat, berkilau diterpa cahaya bulan yang terpotong awan. Suara ombak terdengar berat seperti napas makhluk raksasa yang sedang tertidur. Mahendra menurunkan tubuhnya perlahan hingga kakinya menjejak pasir pantai. Ia melangkah menyusuri pesisir, lalu naik ke sebuah batu karang besar yang menjorok ke laut. Di sanalah ia berhenti, berdiri tegak menghadap hamparan air yang tidak berujung. Angin bertiup pelan mengibaskan rambut dan pakaiannya. Golek kencono masih berada di tangannya. Terasa dingin seolah menyerap hawa laut. Mahendra menundukkan kepala sejenak lalu berbincang dengan suara yang cukup keras untuk melawan debur ombak. Aku datang bukan untuk menantang. Aku juga tidak berniat mengotori laut ini atau mengusik siapapun yang bersemayam di dalamnya. Ia mengangkat golek kencono setinggi dada. Boneka ini telah membawa banyak korban. Aku hanya ingin menghentikan semua itu agar tidak ada lagi manusia yang menjadi tumbal. Biarlah semua berhenti di sini meski aku tidak bisa menyelamatkan roh yang terikat di dalamnya. Paling tidak aku berharap ini bisa menghentikannya. Kata-katanya melayang di udara di bawah angin menuju lautan. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang mencekam, lalu seolah menjawab. Angin tiba-tiba berembus lebih kencang, rambut Mahendra berkibar liar. Air laut yang sebelumnya bergulung tenang mulai bergerak, ombak naik perlahan, lalu menghantam batu karang dengan suara menggelegar. Mahendra masih berdiri, matanya tak lepas dari lautan di hadapannya. Jika ini kehendakmu, aku serahkan sepenuhnya. Dengan satu gerakan tegas, Mahendra melemparkan golek kencono ke arah laut. Boneka itu melayang sejenak di udara lalu jatuh ke permukaan air dengan suara kecil, hampir tak terdengar dibandingkan gemuruh ombak. Semoga semuanya berakhir sampai di sini. Mahendra menghela napas lega, dadanya terasa sedikit lebih ringan. Ia berbalik, berniat meninggalkan tempat itu dan kembali ke raga fisiknya. Namun langkahnya terhenti, permukaan laut di depan batu karang itu berpendar. Mahendra menoleh cepat dari tempat golek kencono yang ia lemparkan. Cahaya hijau perlahan muncul menembus permukaan air. Cahaya itu makin terang, membentuk lingkaran kecil di tengah ombak yang bergulung. Apa yang terjadi? Air laut bergejolak. Dari dalam cahaya hijau itu golek kencono muncul kembali mengapung ke permukaan. Mahendra terpaku. Boneka itu kini diselimuti cahaya hijau yang lembut namun kuat. Dari tubuhnya asap hitam tipis keluar, melayang ke udara lalu lenyap tertiup angin. Energi gelap yang selama ini melekat pada golek itu seperti dipaksa keluar, disucikan atau mungkin diambil. Cahaya hijau perlahan memudar ketika semuanya mereda. Golek kencono mengapung tenang di atas air, wujudnya berubah. Kayu yang tadinya kusam dan retak kini tambah halus, mengkilap seperti baru dipahat. Warna pakaiannya cerah, tidak lagi pudar oleh waktu dan darah. Kenapa boneka itu jadi terlihat bagus? Ia melangkah mendekat ke tepi karang, menatap boneka itu dengan mata menyipit. Tidak ada lagi aura hitam yang menyesakkan. Yang tersisa hanyalah getaran halus, tenang namun terasa asing. Apa mungkin kekuatan Dewi Lanjar di boneka itu lenyap? Mahendra menatap golek kencono yang masih mengapung, hatinya dipenuhi pertanyaan. Apakah ini pertanda bahwa segalanya benar-benar selesai atau justru awal dari sesuatu yang lain? Mahendra akhirnya memejamkan mata, menarik napas panjang. Apapun maksudmu,
berharap semuanya benar-benar berakhir. Cahaya bulan kembali mendominasi langit. Ombak berjalan seperti biasa. Golek Kencono perlahan terseret arus menjauh dari batu karang. Dengan satu tarikan napas ia memusatkan kesadarannya bersiap kembali ke raga fisiknya, meninggalkan Laut Selatan dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Mahendra perlahan membuka matanya. Pandangan pertama yang ia tangkap membuat napasnya tertahan. Jantungnya berdegup lebih cepat bukan karena ancaman, melainkan karena keterkejutan yang tak terduga. Di hadapannya berdiri dua sosok yang seharusnya masih terkurung di dalam kerangkeng sukmo. Nyai Roro Kencono, Kirana. Mahendra refleks berusaha bangkit, namun tubuhnya masih terasa berat seolah sisa perjalanan raga sukma belum sepenuhnya lepas. Matanya tak berkedip menatap lurus ke arah mereka berdua. Tak ada aura hitam yang menyesakan, tidak ada tekanan mencekam yang biasanya membuat bulu kuduk berdiri. Yang ada justru keheningan aneh. Nyai Roro Kencono berdiri tegak mengenakan kebaya sederhana berwarna pucat. Rambutnya tergerai rapi, tidak lagi menyalang liar. Wajahnya masih terlihat sangat pucat, namun sama sekali tidak menyeramkan. Tatapannya kosong namun lembut, tatapan seorang perempuan bukan lagi makhluk penuh dendam. Di sampingnya Kirana berdiri sambil menggenggam tangannya Nyai Roro erat-erat. Apa yang terjadi? Mahendra tidak bisa berkata-kata. Seharusnya dirinya hanya menahan Nyai Roro Kencono ke Laut Selatan, bukan mengembalikan arwah seperti sedia kala. Terlebih lagi jiwa Nyai Roro sudah berada di genggaman Dewi Lanjar. Mahendra mengedarkan pandangan berusaha mencari jawaban di ambang pintu. Mbak Arya berdiri bersama Mbak Surat, Reza, dan Kunchoro. Wajah mereka sama-sama tegang namun tidak ada sikap siaga seperti sebelumnya. Seolah mereka pun sedang mencoba memahami apa yang terjadi di depan mata. Nyai Roro Kencono melangkah satu langkah mendekat, gerakannya perlahan, nyaris ragu seperti seseorang yang baru belajar kembali berjalan setelah lama terkurung. Mahendra, itu namamu bukan? Suara itu membuat Mahendra terhenyak. Tidak ada gema gaib, tidak ada nada mengancam. Suaranya terdengar manusiawi. Mahendra hanya menjawab dengan anggukan. Nyai Roro tersenyum ke arahnya. Aku berterima kasih padamu. Terima kasih, tapi aku tidak melakukan apa-apa. Aku bahkan tidak mengerti kenapa dirimu bisa kembali ke wujud manusia seperti ini. Kau sudah melakukannya lebih dari yang kau sadari. Kau membawa Golek Kencono ke Laut Selatan dan dari situlah semuanya berubah. Mahendra terdiam, ingatannya langsung tertuju pada cahaya hijau yang menyelimuti boneka itu. Energi hitam yang keluar lalu wujud boneka yang kembali utuh. Mbah Arya tampak mengangguk pelan dari ambang pintu, seolah membenarkan. Sesaat sebelum Nyai Roro kembali, tampak cahaya hijau menyelimuti tubuh Nyai Roro, membuatnya kembali ke wujud manusianya. Aku sudah terbebas dari belenggu Dewi Lanjar. Mahendra menatap Nyai Roro dengan lebih seksama. Ia bisa merasakan tidak ada energi hitam yang mencekam seperti sebelumnya di tubuh Nyai Roro. Kekuatan yang diberkati Dewi Lanjar sudah tak terasa. Tapi bagaimana bisa? Apa yang sebenarnya terjadi? Ratu Kidul mendengar niatmu. Bukan sekedar niat membuang boneka itu, tapi keinginanmu untuk membebaskanku. Pantas saja boneka itu berubah. Kirana menggenggam tangan Nyai Roro lebih erat lalu menatap Mahendra dengan mata berkaca-kaca. Mas Sena, terima kasih sudah membebaskan Nyai Roro. Aku hanya melakukan apa yang menurutku benar. Semua atas kehendak Sang Pencipta. Nyai Roro menarik Kirana ke dalam pelukannya. Untuk sesaat wajahnya terlihat sangat tenang, seperti seorang ibu yang akhirnya bisa memeluk anaknya tanpa rasa takut. Apa kau mau membantu kami untuk terakhir kalinya? Apa itu, Nyai? Aku tidak ingin terus terikat di dunia ini.
Dendamku sudah tidak ada, marahku sudah habis. Aku dan Kirana membutuhkan bantuanmu untuk menenangkan roh kami. Dengan senang hati aku akan membantu. Ia segera bangkit, meski tubuhnya masih terasa lelah. Mahendra bersama Mbah Arya dan yang lainnya mendoakan kedua arwah yang kini akan tenang di alamnya. Doa-doa mulai melantun pelan. Bukan mantra pemaksa, melainkan doa pelepasan. Kata-katanya sederhana, tulus, penuh niat untuk mengantar kepergian mereka. Udara di dalam kamar terasa hangat. Perlahan cahaya lembut menyelimuti tubuh Nyai Roro dan Kirana. Tidak menyilaukan, justru menenangkan. Kirana menoleh pada Mahendra untuk terakhir kalinya. Terima kasih Mas Sena. Nyai Roro ikut menatap Mahendra. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Pergilah dengan tenang. Cahaya itu makin memudar. Tubuh Nyai Roro dan Kirana perlahan menjadi transparan, seperti kabut yang terkena sinar matahari pagi. Beberapa detik kemudian keduanya menghilang sepenuhnya. Keheningan menyelimuti kamar. Mahendra menarik napas panjang lalu menghembuskannya perlahan. Akhirnya selesai sudah. Tiba-tiba saja Mahendra limbung, kepalanya terasa berat, pandangannya berkunang-kunang. Ia mencoba berdiri namun kakinya goyah. Mahendra! Mahendra ingin menjawab namun dunia terasa berputar. Suara-suara di sekitarnya terdengar jauh, tubuhnya kehilangan keseimbangan. Dalam detik berikutnya semuanya gelap. Mahendra terjatuh tak sadarkan diri.